Selamat malam Kang Mas Mbak Ayu. Berkah dalam. Di malam hari ini di acara Mimbar Katolik kita akan mendengarkan renungan dari Injil Yohanes. Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Nah, sebelum itu tentu saja kita siapkan hati untuk berdoa. Kita mulai Mimbar Katolik ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, sahabat kasih, renungan pada malam hari ini tentu saja mungkin tadi pagi Kang Mas Mbak Yu sudah mendengarkan di gereja tentang bacaan Injil hari ini. Kang Mas Mbak Yu bisa mengingat-ingat khotbahnya Romo. Tentang apa toh ini Injil ini? Pasti sekilas secara tidak langsung Kang Mas Mbak Yu sudah memiliki gambaran tentang apa yang ingin disampaikan dari Injil pada malam hari ini. Nah, dalam bacaan Injil Yohanes 1 sampai 18 ini yang menjadi pokok ada 3 bagian, yaitu Yohanes
bab 1 ayat 1 sampai 2 ditegaskan di sini membahas tentang Yesus dalam hubungannya dengan Allah. Kemudian Yohanes 1 ayat 3 itu cenderung dengan Yesus dalam hubungannya dengan pencipta. Nah, sedangkan Yohanes bab 1 ayat 10 sampai 13 ini kita cenderung membahas tentang Yesus sebagai pencipta dan Yesus sebagai penebus. Dalam ayat 1 dikatakan bahwa Allah adalah firman. Firman dapat diartikan kekal. Pikiran, kata-kata yang mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran, hati, perasaan. Nah, Yesus merupakan wujud penyingkapan Allah kepada manusia. Semua nabi memiliki firman, dapat menyampaikan firman, tetapi bukan firman itu sendiri. Sedangkan Yesus itu adalah firman. Karena Yesus adalah firman, maka setiap kali ia berbicara adalah otoritas Allah. Nah, mungkin Kang Mas Mbak Yu sedikit bingung ya, kenapa Yesus kok bisa dikatakan sebagai firman. Nah, mungkin ini kalau di agama lain, firman itu bisa diartikan sebagai firman yang diturunkan dan diterima oleh nabinya, kemudian disebarkan. Sedangkan di agama Kristen atau Katolik, firman itu adalah tidak diturunkan, melainkan diberikan kepada siapapun. Tetapi firman itu sendiri datang dalam wujud Yesus Kristus. Yesus adalah firman. Dalam firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya Yesus bukan berasal dari manusia yang kemudian berubah menjadi Allah. Tetapi Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Ingat ya, Kang Mas Mbak Yu di sini bahwa Yesus adalah firman itu sendiri. Ada pengajaran yang mengatakan bahwa Yesus adalah manusia biasa yang mendapat pengajaran atau pelatihan dari Allah dan kemudian menjadi sempurna menjadi Allah. Oleh karena itu, jika kunci dari apa yang telah dipelajari oleh Yesus diketahui, maka manusia lain juga dapat menjadi sama seperti Yesus. Jadi, Kang Mas Mbak Yu, jangan sampai salah pengertian ya di sini. Dalam ajaran Kristen, konsep Allah Tritunggal bukan berarti bahwa Allah itu jamak, tetapi Allah itu tunggal dan memiliki 3 pribadi. Mungkin sudah tidak asing lagi kalau mengenai Tritunggal. Tapi saya yakin kalau mengenai Tuhan Yesus adalah firman itu sendiri, Kang Mas Mbak Yu masih ada beberapa yang masih sedikit bingung, meskipun di antara Kang Mas Mbak Yu juga sudah banyak yang tahu. Nah, jadi Allah adalah Allah, memiliki pribadi atau kepribadian. Dalam Injil Yohanes, kalimat firman itu bersama-sama dengan Allah menekankan kepersonalan sifat-sifat Yesus dalam kemenunggalannya dengan Allah. Pernyataan Yesus adalah hidup, Yesus adalah terang, dapat disalah artikan sehingga timbul pemahaman bahwa Allah itu adalah sesuatu yang impersonal atau menimbulkan konsep bahwa Allah itu bukan suatu pribadi. Nah, Kang Mas Mbak Yu, dalam Yohanes
bab 1 ayat 3. Nah, ini kan menerangkan bahwa Yesus dalam hubungannya dengan penciptaan. Yesus bukan sesuatu sosok yang diciptakan atau dijadikan, karena dia adalah pencipta segala sesuatu. Dalam kata segala sesuatu yang diciptakan tidak termasuk Yesus, karena dia adalah pencipta bumi dan alam semesta. Diciptakan dengan tujuan atau alasan tertentu, bukan karena sesuatu atau kebetulan semata. Kristus juga bukan milik bangsa tertentu, tetapi merupakan milik semua bangsa, karena dia adalah pemilik dari segala sesuatu. Jadi paham ya Kang Mas Mbak Ayu? Jadi di sini nek kita mengeklaim orang Katolik ini, kalau Tuhan Yesus itu hanya milik orang Katolik, itu salah besar. Bahwa Tuhan Yesus adalah milik semua orang di muka bumi ini. Bahkan bukan cuma manusia, tetapi semua makhluk hidup yang ada di bumi. Karena dia adalah pemilik seluruh alam semesta ini, maka Kristus adalah hakim agung kepada siapa kita harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita. Nah, di bagian ini kita ditegaskan bahwa ketika nanti kita menemui ajal kita, yang menghakimi kita adalah Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus adalah sebagai hakim. Apapun itu, manusia yang telah tiada, pada ujung-ujungnya yang menghakimi kita juga Tuhan Yesus sendiri. Dengan dunia diciptakan, berarti ada beberapa besar antara pencipta dengan ciptaan. Pencipta tidak sama dengan ciptaan. Dalam ajaran ini, garis perbedaan antara pencipta dan ciptaan dihilangkan sehingga tidak ada perbedaan antara pencipta dan ciptaan. Tetapi yang ada hanya penjelmaan, sehingga pencarian terhadap Allah itu bersifat pencarian ke dalam diri atau pribadi sendiri. Misalnya melalui meditasi, seperti itu. Dalam konsep ini ada peleburan antara pencipta dan ciptaan, dan ada pengosongan diri. Bertolak belakang dengan ajaran tersebut, pengertian meditasi secara Kristiani adalah pencarian terhadap Allah itu bersifat pencarian keluar pernyataan jadilah kehendakmu menjadi dasar penundukan diri terhadap kehendak Allah. Ada pengembalian diri kepada Sang Pencipta, ada pencarian terhadap sumber yang sesungguhnya, ada pengisian diri dengan firman Tuhan, serta pengenalan akan Tuhan. Penciptaan menjelma menjadi suatu fase dan melebur dengan ciptaan. Dalam ajaran Kristen, penciptaan tidak sama dengan ciptaan. Nah, Kang Mas Mbak Yu, sekarang kita akan membahas tentang Injil Yohanes bab 1 dalam bagian ayat 10 sampai 13. Membahas tentang apa toh ini? Nah, dalam ayat 10 sampai 13 ini kita akan diajarkan atau cenderung membahas tentang Yesus sebagai pencipta dan Yesus sebagai penebus. Penebusan itu ada dan perlu karena dunia ada dalam kegelapan sebagai akibat universalisme dari dosa.
Yesus datang ke dunia yang gelap ini sebagai terang untuk menerangi dunia atau manusia yang hidup dalam kegelapan. Kristus adalah penyelamat yang universal, sehingga agama Kristen bukan merupakan produk dari suatu budaya tertentu, bukan merupakan agama Yahudi, tetapi merupakan agama yang universal. Dasar universalisme kekristenan ini yang datang sebagai penebus itu adalah pencipta dunia, sehingga dia datang bukan hanya untuk menebus bangsa tertentu, tetapi untuk menebus seluruh dunia. Meskipun kekristenan itu bersifat universal, tetapi penebusan keselamatan tidak universal, karena keselamatan itu baru benar-benar didasarkan saat mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai penebus. Kedatangan Yesus diawali dengan adanya penolakan, sehingga menjadi perpecahan antara orang-orang yang percaya dan orang-orang yang tidak percaya. Keputusan menerima Yesus dilatar belakangi dengan penolakan, sehingga ada resiko yang diambil saat memutuskan untuk menerima Yesus. Nah, Kang Mas, Mbak Yu, di sini kalau kita mengikut Tuhan Yesus Kristus, tentu saja tidak mudah. Jangan mau menerima enak-enaknya saja, karena memang mengikut Tuhan Yesus itu berat. Begitu. Nah, Kang Mas, Mbak Yu, manusia seringkali menganggap Yesus sebagai pencipta dan Yesus sebagai penebus adalah dua sosok yang sama sekali berbeda. Manusia menganggap bahwa dunia ini adalah milik iblis atau setan, sehingga hal-hal yang berhubungan dengan dunia sekuler dianggap tidak berhubungan dengan Tuhan, dan hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan hanya hal-hal rohani saja. Padahal dunia ini adalah ciptaan Tuhan dan merupakan milik Tuhan. Yohanes ingin menegaskan bahwa Yesus adalah pencipta sekaligus penebus. Seorang Kristen seharusnya memiliki totalitas hidup pada Yesus sebagai pencipta dan penebus, yang artinya Yesus terlibat dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Hidup bagi Kristus tidak berarti meninggalkan dunia dan terlibat hanya dalam hal-hal rohani saja. Dalam hal ini kita juga berkaitan dengan banyak aspek, dan penebusan itu bersifat mengubah seluruh aspek kehidupan seseorang. Gitu ya Kang Mas, Mbak Yu. Apakah sudah paham mengenai bacaan pada malam hari ini dalam Injil Yohanes? Dalam setiap diri kita ada sesuatu kehendak pikiran atau reaction yang jika tidak dikomunikasikan maka kehendak tersebut masih ada dalam diri kita, atau disebut dengan istilah logos. Jika kehendak tersebut dikomunikasikan maka disebut dengan istilah logos prosporikos. Nah, sudah ya Kang Mas, Mbak Yu. Jadi dalam inti bacaan hari ini adalah Yesus sebagai firman itu sendiri, Yesus sebagai terang itu sendiri, Yesus sebagai segala pencipta, dan Yesus bukan hanya milik orang Kristen atau orang Katolik saja, melainkan milik semua orang di muka bumi. Nah, Kang Mas, Mbak Yu,
Di hari Natal ini, semoga kita benar-benar sungguh meneladani Tuhan Yesus sampai akar-akarnya. Jadi, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, itulah firman itu sendiri, bahwa Yesus adalah firman. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, secara otomatis kita percaya akan firman. Nah, Kang Mas Mbak Yu, sekian renungan pada hari ini. Semoga di lain waktu kita dapat bertemu kembali di acara Mimbar Katolik. Nah, saya Setio Pawestri pamit undur diri dari Mimbar Katolik ini. Semoga berkat Tuhan selalu melimpah dalam diri kita semua. Semoga berkat Natal tahun ini benar-benar menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih tangguh dan beriman dengan sungguh-sungguh, beriman sampai akar-akarnya, seperti itu. Sebelum saya undur diri, mari kita siapkan hati untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang makasih, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, sehingga pada malam hari ini kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh sharing iman bersama melalui acara Mimbar Katolik. Semoga acara Mimbar Katolik ini semakin jaya, semakin menjadi alat atau media bagi kami untuk menyalurkan sharing-sharing iman kami dan sebagai alat untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga anak-anak-Mu ini semakin menjadi terang bagi sesama kami. Tuhan, terima kasih sabda-Mu pada malam hari ini. Kiranya berkat-Mu melimpah dalam hidup kami dan menjadikan kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.